Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rifanani, NPM 89. Di sini saya akan menjelaskan tentang fusi logik atau logika fusi. Yang pertama yaitu adalah logika fusi adalah suatu bentuk logika bernilai tinggi di mana nilai kebenaran variabel dapat berupa bilangan real antara 0 dan 1. Keduanya inklusif. Ini digunakan untuk menangani konsep kebenaran parsial di mana nilai kebenaran dapat berkisar antara sepenuhnya benar dan sepenuhnya salah. Alasan menggunakan logika fusi, yaitu yang pertama, konsep logika fusi mudah dimengerti. Yang kedua, logika fusi sangat fleksibel. Yang ketiga, logika fusi didasarkan pada bahasa alam. Yang keempat, logika fusi mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Yang kelima, logika fusi dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Yang keenam, logika fusi memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Himpunan fusi. Himpunan fusi merupakan sesuatu pengembangan lebih lanjut tentang konsep himpunan dalam matematika. Himpunan fusi adalah rentang nilai-nilai. Masing-masing nilai mempunyai derajat keanggotaan atau membership antara 0 sampai dengan 1. Ungkapan logika Boolean menggambarkan nilai-nilai benar atau salah. Logika fusi menggunakan ungkapan misalnya sangat lambat, agak sedang, sangat cepat, dan lain-lain. Untuk mengungkapkan derajat intensitasnya, ilustrasi antara keanggotaan fusi dengan Boolean set dapat dilihat pada gambar berikut. Himpunan fusi. Logika fusi menggunakan suatu set aturan untuk menggambarkan perilakunya. Aturan-aturan tersebut menggambarkan kondisi yang diharapkan dan hasil yang diinginkan dengan menggunakan statement if, then. Suatu himpunan fusi A dalam semesta pembicaraan dinyatakan dengan fungsi keanggotaan atau membership function yang harganya berada dalam interval 0,1. Secara matematika hal ini dinyatakan dengan seperti gambar berikut. Himpunan fusi. Himpunan fusi A dalam semesta pembicaraan U biasa dinyatakan sebagai sekumpulan dengan elemen keanggotaan dan sebesar derajatnya keanggotaan atau grade of membership elemen tersebut sebagai berikut. Himpunan fusi. Tanda bagi digunakan untuk menghubungkan sebuah elemen dengan derajat keanggotaannya. Jika gabungan adalah diskrit, maka A bisa dinyatakan dengan seperti berikut, dan jika gabungan adalah kontinu, maka himpunan fusi dapat dinyatakan dengan tanda positif, sigma, dan integral, menyatakan operator union atau gabungan. Fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan atau membership function adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya, atau sering juga disebut dengan derajat keanggotaan, yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai-nilai keanggotaan adalah dengan memulai pendekatan fungsi. Ada beberapa fungsi yang bisa digunakan. Yang pertama, representasi linier. Ada dua keadaan himpunan fusi yang linier. Pertama, kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 0. Bergerak ke kanan menuju nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan yang lebih tinggi, seperti gambar yang di samping. Kedua merupakan kebalikan. Yang pertama itu adalah garis lurus dimulai dari nilai domain dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak menurun ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih rendah. Fungsi keanggotaan untuk himpunan panas pada file teratur ruangan seperti pada gambar 7.6, yaitu gabungan panas dengan suhu 32 sampai dengan ini adalah contoh salah satu keanggotaan untuk himpunan panas dan himpunan dingin, yaitu untuk kenaikan dan penurunan. Yang selanjutnya adalah representasi kurva segitiga. Kurva segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara dua garis. Untuk fungsi keanggotaan untuk himpunan normal untuk variabel ruangan seperti terlihat pada gambar tersebut. Ini adalah salah satu representasi kurva segitiga. Yang selanjutnya adalah representasi kurva trapesium. Kurva segitiga pada dasarnya seperti bentuk segitiga, hanya saja ada beberapa titik nilai keanggotaannya 1. Representasi kurva bentuk bahu. Daerah yang terletak di tengah-tengah suatu variabel yang dipresentasikan dalam bentuk segitiga pada sisi kanan dan di sisi kirinya akan naik dan turun. Misalkan, dingin bergerak ke sejuk, bergerak ke hangat, dan bergerak ke panas. Tetapi terkadang salah satu dari variabel tersebut tidak mengalami perubahan. Sebagai contoh, apabila telah mencapai kondisi panas, kenaikan temperatur akan tetap berada pada kondisi panas. Himpunan fusi bahu bukan segitiga digunakan untuk mengakhiri variabel suatu daerah fusi. Bahu kiri bergerak dari benar ke salah, demikian juga bahu kanan bergerak dari salah ke benar.
menunjukkan variabel temperatur dengan daerah bahunya. Ini adalah dari salah satu daerah bahu pada variabel temperatur. Representasi kurva S. Kurva pertumbuhan dan penyusutan merupakan kurva S atau sigmoid yang berhubungan dengan kenaikan dan penurunan permukaan secara tak linear. Kurva S didefinisikan dengan keanggotaan 3 parameter, yaitu nilai keanggotaan 0 atau alfa, nilai keanggotaan lengkap atau Y, dan titik nilai atau crossover atau beta, yaitu titik yang memiliki domain 50% benar. Gambar di samping menunjukkan karakteristik kurva S dalam bentuk skema. Ini ada representasi kurva S. Representasi kurva S. Kurva S untuk pertumbuhan akan bergerak dari sisi kiri nilai keanggotaan 0 ke sisi paling kanan atau nilai keanggotaan 1. Fungsi keanggotaannya akan tertumbuh pada 50% nilai keanggotaannya yang sering disebut dengan titik infleksi. Kurva S untuk penyusutan akan bergerak dari sisi paling kanan nilai keanggotaan 1 dan di sisi paling kiri nilai keanggotaan 0. Ini adalah salah satu contoh dari representasi kurva S atau kurva sigmoid. Yang selanjutnya adalah representasi kurva bentuk lonceng atau bell curve. Untuk memrepresentasikan bilangan fusi, biasanya digunakan kurva berbentuk lonceng atau kurva berbentuk lonceng. Ini terbagi menjadi 3 kelas, yaitu himpunan fusi, pi, beta, dan Gauss. Perbedaan ketiga kurva ini terletak pada gradiennya. Untuk representasi kurva bentuk lonceng atau bell curve, kurva pi yang pertama yaitu berbentuk lonceng dengan derajat keanggotaan 1 terletak pada pusat dengan domain Y dan lebar kurva beta adalah kurva untuk suatu nilai X diberikan sebagai kurva beta juga berbentuk lonceng, namun lebih rapat. Kurva ini juga didefinisikan dengan 2 parameter, yaitu nilai domain yang menunjukkan pada kurva alfa dengan setengah lebar kurva beta seperti terlihat pada gambar di samping. Nilai kurva untuk suatu nilai domain X diberikan sebagai berikut. Jika kurva selanjutnya adalah jika kurva pi dan kurva beta menggunakan 2 parameter, yaitu Y dan beta. Kurva Gauss juga menggunakan parameter Y untuk menggunakan nilai domain pada pusat kurva, dan K yang menggunakan lebar kurva. Nilai kurva untuk suatu nilai domain X diberikan sebagai gambar berikut. Yang selanjutnya adalah koordinat keanggotaan. Himpunan fusi berisi urutan pasangan berurutan yang berisi nilai domain dan kebenaran nilai keanggotaannya dalam bentuk skalar I dan derajat atau derajat I. Skalar adalah suatu nilai yang digambarkan dari domain himpunan fusi, sedangkan derajat skalar merupakan derajat keanggotaan himpunan fusinya. Gambar tersebut merupakan contoh himpunan fusi yang diterapkan pada sistem asuransi yang akan menanggung resiko seorang pengendara kendaraan bermotor berdasarkan usianya. Akan berbentuk gabungan koordinat. Koordinatnya dapat digambarkan dengan 7 pasangan berurutan sebagai berut 61, 21, 6, 283, 683, 765, 87, dan 961. Ini adalah contoh dari koordinat keanggotaan titik-titik koordinat yang menunjukkan pengendara berisiko tinggi. Semua titik harus ada di domain, dan paling sedikit harus ada satu titik yang memiliki nilai kebenaran sama dengan 1. Apabila titik-titik tersebut telah digambarkan, maka digunakan interpolasi linear yang menggambarkan permulaan fusi seperti terlihat pada gambar di samping, yaitu kurva yang berhubungan dengan pengendara berisiko tinggi. Selanjutnya adalah operator dasar Zadeh atau operasi himpunan fusi. Operator dasar Zadeh untuk operasi himpunan fusi seperti halnya himpunan konvensional, ada beberapa operasi yang didefinisikan secara khusus untuk mengkombinasi dan memodifikasi himpunan fusi. Nilai keanggotaan sebagai hasil dari operasi 2 himpunan sering dikenal dengan nama Weierstrass atau alfa predikat. Ada 3 operator dasar yang diciptakan oleh Zadeh, yaitu yang pertama, operator OR. Operator ini berhubungan dengan operasi interaksi pada himpunan alfa predikat sebagai hasil operasi dengan operator N diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil antara elemen pada himpunan yang bersangkutan. Contoh, misalkan nilai keanggotaan 27 tahun pada himpunan muda adalah 0,6. Himpunan muda ini adalah jadi contoh dari operator OR. Operator N. Operator ini berhubungan dengan operasi union pada himpunan alfa. Predikat sebagai hasil operasi dengan operator OR diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terbesar antara elemen pada himpunan yang bersangkutan. Ini adalah contoh dari operator N.
Selanjutnya ada operator not. Operator ini berhubungan dengan operasi komplement pada himpunan. Predikat sebagai hasil operasi dengan operator not diperoleh dengan menggunakan nilai keanggotaan elemen pada himpunan yang bersangkutan dari 1. Soal, jelaskan yang Anda ketahui tentang fusi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.